Ngapain kita harus lapar-lapar loh? Wong kenyang aja bisa, ngapain harus lapar gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Azhar rahimahullah. Ibu pernah nyanyi, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Kita harus memaknai puasa itu apa? Kenapa kita harus lapar-lapar loh? Wong kenyang aja bisa, ngapain harus lapar gitu loh? Kita harus memaknai ibadah puasa kita. Apapun peristiwanya, kalau tidak kita maknai, tidak akan pernah bermakna. Saya pindah Wonosari tahun 2002. Mungkin saya sering lewat sini, Bu, tapi saya juga nggak tahu kalau sini ada Masjid Al-Azhar. Karena dulu masih kecil ya. Sekarang udah gede, kalau nggak tahu ya bangetan. Karena saya memang kadang-kadang kita tidak memaknai, Bu. Puasa pun harus kita maknai. Kenapa kita harus lapar? Kenapa kita harus prihatin? Biasanya, Bu, orang itu kalau baik-baik saja cenderung nggak berpikir, Bu. Jenengan doa dikabulkan, nggak mikir. Jenengan pengen ini dapat seperti yang diharapkan, nggak mikir, Bu. Tapi kalau misalnya berusaha nggak dapat, loh kenapa ya? Kok nggak bisa tercapai? Kenapa? Diberi kekurangan sedikit, mikir. Air biasanya lancar. Begitu in English is the water is ngidir-ngidir. Apa ya bahasa Jawa? Ketika air itu ngidir, kita ada apa ini? Jadi kita memang manusia itu cenderung berpikir kalau dikurangi kenikmatannya. Ketika perut itu agak kenyang, orang mesti berpikir, ada apa ini? Agak lapar maksudnya. Tapi ketika kenyang itu cenderung tidur, nggak mikir. Jadi makanya kadang-kadang memang perut kita harus kosong karena apa? Karena kita biar memaksimalkan berpikir. Ali bin Abi Thalib pernah menggambarkan tentang kehidupan itu seperti orang naik perahu. Jadi kalau kita naik perahu itu, jadi kita manusia ibarat penumpangnya. Perahu adalah kehidupan kita, dan medianya air adalah dunia ini. Dunia ini adalah air yang ada di laut. Bapak Ibu sekalian, kalau naik kapal, naik perahu, airnya tidak boleh masuk, Pak. Kalau kan masuk ya secukupnya, yang kita minum dan sebagainya untuk mandi. Tapi tidak boleh air terlalu banyak atau bahkan membanjiri perahu kita, karena perahu akan tenggelam. Begitupun dunia, kalau kita terlalu banyak maka kita akan tenggelam. Kita akan hurur, tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Surat Hadid ayat 20. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Kalau kita naik perahu, jangan sampai air laut masuk ke dalam kapal kita, perahu kita. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia, kenikmatan dunia jangan sampai masuk dalam hati kita. Kenikmatan dunia hanya sebatas pada tangan kita. Memegang dunia itu yang proporsional. Jangan sampai dunia masuk dalam hati kita. Sekali lagi ini harus kita ingatkan. Kita harus proporsional. Dunia itu hanya masuk dalam kehidupan kita hanya sampai tangan. Kalau kamu senang dengan mobil sampai ke hati, maka ketika mobil itu kecelakaan, ringsek, hati kita akan ikut ringsek. Tapi kalau mobil itu hanya sampai tangan kita, ibaratnya, kalau mobil itu kecelakaan ringsek, yang luka hanya tangan kita, Pak. Kalau tangan kita luka cukup betadine, cukup apa ya? Saya nggak boleh nyebut merek ya, nanti saya di endorse ini. Jadi kalau kita memegang dunia hanya sampai tangan, ketika dunia itu hilang atau dunia itu rusak, hanya sebatas tangan kita yang luka. Jangan sampai ke hati kita yang luka. Karena kalau tangan kita luka masih bisa dijamin BPJS. Tapi kalau hati kita yang luka, BPJS nggak nyamin. Dunia harus kita tempatkan pada porsinya. Termasuk puasa ini mengajarkan kepada kita menjaga jarak terhadap dunia. Dengan dunia itu jangan terlalu dekat, Pak. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kita nggak bisa mendapatkan manfaat dunia. Kalau terlalu dekat kita akan menjadi terlena, Pak. Bapak-bapak ini mengalami nggak lampu petromak? Ngalami, Pak? Tak jadi bingung petromak itu apa? Yang Gen Z nggak tahu.
Dek, kamu tahu nggak, nak, Petromak itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Petromak nggak tahu. Saya tanya, Bapak tahu Pak Petromak Pak? Kita umuri ya. Gini. Besok tanya, cari di Google, Dik. Cari di Google, lampu Petromak gitu. Biar nggak senjang wawasannya dengan Bapak panjenengan. Bapak-bapak juga cari hal sekarang dong kekinian, biar nggak senjang juga. Jadi ketika lampu Petromak dinyalakan itu anak-anak perlu tahu banyak laron. Kalau laron tahu ya. Nah, laron itu pada mendekati lampu Pak, yang terlalu dekat hangus. Jadi banyak laron yang kemudian menjadi mati karena hangus. Tapi yang terlalu jauh yang mati juga karena apa? Kedinginan. Maka terhadap dunia itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Makanya ketika kita minta kekayaan, orang yang beriman kalau minta kekayaan harus plus. Plus yang pertama apa? Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Baru ghina yang keempat. Ya Allah, aku minta petunjuk. Yang pertama, plus yang pertama minta petunjuk. Wattuqa minta ketakwaan, wal afaf minta kemuliaan, baru wal ghina kita minta kekayaan. Jadi kalau kita minta kaya itu boleh, tapi harus plus. Plus yang pertama minta petunjuk, huda atau hidayah. Kalau kita punya harta, nggak punya petunjuk, kemungkinan besar harta kita kurang manfaat Pak. Sekarang kan era sosial media itu kan orang jor-joran Pak, jalan-jalan ke luar negeri, makan-makan di mana, piknik di mana. Sekarang di Gunung Kidul semua untuk wisata kok Pak. Pantai wisata, gunung wisata, rumah wisata. Lama-lama WC pun jadi wisata Pak Gunung Kidul Pak. Semuanya kan jadi wisata Gunung Kidul itu. Jadi mungkin suatu saat halaman panjenengan juga ada wisata. Kalau punya kekayaan tapi nggak punya petunjuk, banyak akan salah menggunakan harta. Bahkan orang mencintai harta sampai berlebihan. Tapi mencintai harta itu berlebihan boleh kok. Ada seorang pengusaha batik di Jogja pernah mengatakan seperti ini Pak. Saya itu cinta banget dengan uang saya. Makanya saya pengen membawa uang saya ke akhirat. Bisa enggak? Orang sering mengatakan harta itu enggak dibawa mati. Siapa bilang? Harta itu bisa dibawa mati dengan syarat dititipkan pada orang lain. Kalau dipegang sendiri, maaf, ketika saya megang HP ini ya Pak ya, saya punya HP ini, iPhone berapa ini? Bukan Android biasa. Ketika saya punya harta ini saya pegang Pak, saya saking senangnya saya pegang, saya genggam Pak. Tapi nanti ketika saya meninggal, pasti ahli waris saya mesti akan melepas. Oh ini HP ini Bapak toh. Loh, atau apa isinya apa toh? Ceramah Al-Azhar tanggal sekian, ceramah Darul Falah tanggal sekian. Atau kalau anak saya lupa, paling yang memandikan akan mengambil nih Pak. Harta itu bisa dibawa ke akhirat dengan syarat dititipkan pada orang lain. Titipkan ke Al-Azhar, titipkan ke orang yang membutuhkan, titipkan pada yatim piatu, titipkan kepada majelis taklim, titipkan pada yang... Pokoknya ketika kita punya harta, pengen kita bawa ke akhirat, titipkan pada orang lain. Kita tidak punya kuasa membawa sendiri. Makanya itu huda. Yang kedua, waktu kok takwa itu kehati-hatian. Jangan sampai kita salah menggunakan harta. Tahun 2010 saya masih nonton TV. Udah lama sih nggak nonton TV. Ada model acara itu Pak, reality show Grebek Rumah Artis. Ada artis itu udah tua Pak, masih koleksi boneka Superman, Doraemon, Simpson atau apa gitu. Bapak-bapak koleksi apa di rumah? Itu udah tua loh. Jadi dia itu punya harta banyak hanya untuk beli koleksi Pak. Superman, Batman, Spiderman dan sebagainya. Sekarang siapa sih tokohnya anak-anak sekarang? Pak, apa manfaatnya? Ketika kita bertakwa itu pasti akan menggunakan harta dengan yang tepat, yaitu harta yang bisa kita bawa ke akhirat. Yang ketiga, wal afaf, yaitu apa? Kemuliaan. Harta itu harus bisa mengangkat diri kita. Jangan sampai harta itu menjatuhkan diri kita. Tadi Pak, ibarat yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, orang di kehidupan itu seperti ibarat naik perahu atau naik kapal. Airnya itu tetap, dunia itu sebagai air tetap di bawah Pak. Kalau air di atas itu harus ke bawah. Kalau air di atas nggak manfaat Pak. Hujan
manfaat karena turun. Misalnya air di toren manfaat karena turun, Pak. Kalau air di toren nggak turun, nanti akan jadi lumut, kotoran. Makanya harus turun, harus mengalir itu, Pak. Jadi harta kita itu harus kita sertai dengan petunjuk dari Allah, harus kita sertai dengan ketakwaan pada Allah. Harta kita harus disertai dengan afaf. Afaf itu sifat mulia. Salah satu sifat mulia itu apa? Suka memberi. Jadi harta panjenengan itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak pernah memberi. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar seorang pelukis terkenal yang namanya Pablo Picasso. Pernah dengar enggak? Siapa itu Pablo Picasso? Pelukis terkenal. Bukan lukisannya yang nggak saya bahas, tapi dia pernah mengatakan kita hidup bukan dari apa yang kita miliki, tapi kita hidup dari apa yang kita berikan. Itu Pablo Picasso loh, Pak. Dia nggak tahu ayat Al-Quran, nggak tahu hadis. Kita tahu hadis bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu akan diganti dengan yang lebih banyak. Ketika kita hidup pertama kali masih bayi, kita dari rezekinya Allah. Tapi ke depan kepada apanya lagi? Apa yang kita lakukan hari ini, Pak? Makanya saya kemarin ngisi motivasi guru TPA di masjid saya. Sekarang kamu tuh masih SMA, kuliah awal. Saatnya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Suatu saat Allah pasti akan memberikan kemudahan pada kamu. Jadi anak-anak sekalian yang masih remaja, kok aktif di masjid, bantu orang lain, satu saat Allah pasti akan memberikan kemudahan pada panjenengan semua. Termasuk kita semua, Pak. Hari ini apa yang kita lakukan akan mempengaruhi apa yang besok kita dapatkan. Ada sebuah circle, Pak, sebuah lingkaran. See, do, get. Apa nak? See, do, get. See itu apa? Melihat. Do apa? Berbuat. Get apa? Mendapat. Bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Bagaimana yang kita lakukan akan mempengaruhi apa yang kita dapat. Kalau hari ini kita berbuat yang baik, satu saat pasti akan dapat yang baik. Dan Allah melipat gandakan. Kalau hari ini kita berbuat jahat, pasti suatu saat kita akan mendapat balasannya. Jelas Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Cukup sekian, mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi. Tahun depan kita masih bisa bertemu lagi dan beberapa kesempatan kita masih bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.